Assalamualaikum Pak Saryono, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam Mas Setiawan, selamat pagi juga. Gimana kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah. Bagaimana dengan Pak Setiawan? Alhamdulillah saya sehat Pak. Ini mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Ya sepanjang Pak Setiawan nggak ada pokok saja. Oke Pak. Yang kedua kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Saryono. Ini ada tugas kami dari selaku calon guru penggerak angkatan 11 Pak, untuk menginterview beberapa kepala sekolah. Dalam interview nanti berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral dalam pengambilan keputusan. Tentunya Bapak sebagai kepala sekolah sudah banyak mengalami pengambilan keputusan yang merupakan suatu dilema etika atau rujukan moral. Untuk pertanyaan yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, nah, dengan hal itu tentu langsung tidak langsung. Kalau langsung itu artinya saya menemukan sendiri ataupun secara formal melalui bawaan-bawaan saya mendapat. Secara tidak langsung saya kadang secara periodik melakukan pemantauan keliling-keliling juga dalam rangka identifikasi persoalan termasuk apa. Baik Pak, jadi untuk mengidentifikasi Pak Saryono dengan secara langsung dan tidak langsung Ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebenaran. Ya, gampang saja. Kita selaku institusi yang berkompetisi. Artinya bahwa banyak hal baik yang merupakan gagasan teman-teman kita, namun demikian tidak semua hal baik itu dapat kita eksekusi, dapat kita lakukan semuanya. Begitu tentu yang pertama kita sinkronisasi dengan visi sekolah. Yang kedua dampak yang ada. Dampaknya ini harus merupakan dampak yang strategis, artinya manfaat yang bisa diterima lebih banyak orang itu dapat. Yang pertama lepas dari kajian keselarasan niat baik itu, hal baik itu dengan Baik Pak. Kemudian kalau langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengumpulkan data atau informasi dari semua pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut? Ya, kalau terkait prosedur, ya kalau terkait prosedur sebenarnya kalau saya orangnya tuh sering out of the box, artinya out of the mainstream. Artinya ya saya menggunakan intuisi saya sendiri terkait dengan prosedurnya, ya secara formal, umum, normatif itu pertama jadi ada kegiatan identifikasi persoalan. Yang kedua, tentu kita juga harus memahami pihak-pihak yang terkait dengan dilema itu siapa saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kalau resminya itu kita lakukan analisis akar persoalan atau latar belakang. Di masing-masing pihak latar belakangnya.
Kemudian yang keempat itu kajian linearitas dengan visi sekolah dan cakupan penerima manfaat. Yang kelima baru pembuatan. Jadi keputusan yang harus kita tuangkan adalah keputusan yang objektif. Objektif itu tadi parameter sebelumnya sudah dapat kita baca. Linear dengan visi sekolah, kemudian strategis dan cakupan penerima manfaatnya itu paling besar. Paling selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 hektar? Hal yang selama ini dianggap efektif. Begini, ya secara umum memang ada dua strategi. Yang pertama formal dan personal. Kedua pendekatan. Untuk yang formal itu melalui forum-forum kedinasan, melalui pemanggilan kedinasan. Tapi ini nggak boleh ditinggalkan. Namun demikian kalau ditanya yang lebih efektif mana? Lebih efektif pendekatan personal. Namun demikian saya tetap keduanya salah, baik formal maupun personal. Oke, baik Pak Saryono. Kemudian untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Medis? Ya, tantangan pasti ada di setiap lembaga. Di sekolah kita, tantangannya apa? Tantangannya itu tingkat pemahaman SDM terkait dengan kebijakan komprehensif sekolah. Kan tahu sendiri kadang saya bilang, kalau bilang A tanpa basa-basi, tanpa berpikir panjang, langsung menuju A. Padahal bisa saja saya mengatakan A, tapi belum berhenti bahwa A ini sasaran antara. Ya, tingkat pemahaman teman-teman saya itu jadi tantangan utama perlu adanya tindak lanjut pasca keputusan. Kaitannya dengan ini saya menyambung dari apa ya tadi jawaban Bapak. Kalau tadi kan terkait dengan SDM Pak, mungkin langkah apa yang sudah Bapak lakukan untuk pengembangan SDM ini? Ya, namanya pengembangan SDM kan juga banyak segmen. Kompetensi apa yang akan kita kembangkan? Karena ada banyak kompetensi profesional jelas itu terstruktur dan sering kita hidupkan. Namun demikian, yang satu di antara kompetensi yang berat untuk dikembangkan itu kompetensi, artinya bahwa saling memahami, tepuk selira, kolaborasi, kerjasama itu kan. Nilai sosialnya harus tinggi, termasuk bagaimana kita sensitif secara sosial. Ini akan menjadikan seseorang itu berpikirnya tidak ekosektoral, berpikirnya juga memperhitungkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, hidup ini nggak bisa hidup. Baik Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, secara formal saya nggak punya. Karena prinsip saya, kalau ada persoalan, ada permasalahan, semakin cepat bisa kita selesaikan, semakin baik. Kadang persoalan atau dilema itu kita nggak tahu kapan datangnya. Kalau
sudah di depan mata, kemudian kita baru membuat schedule kapan kita selesaikan, itu bisa berekses, artinya bisa berdampak negatif sebelum ada keputusan. Ini harus dihindarkan. Baik Pak, jadi nggak mau berlarut-larut nih Pak. Dan untuk selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus ini? Ya, permudahannya itu terletak pada ya wajib kita syukuri, walaupun kita swasta, regulasi dari yayasan itu cukup memadai, itu fasilitas permudahan. Yang kedua, kebersamaan dan loyalitas bawahan ini juga merupakan fasilitas kemudahan bagi saya untuk membuat keputusan, walaupun toh ada langkah lanjut yang harus saya lakukan, yaitu bagaimana saya memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya pasca keputusan. Kemudian Bapak, untuk pertanyaan terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di hidup? Jadi namanya keputusan sebenarnya identik dengan resiko. Kalau keputusan itu pertama, keputusan itu dampak positif yang luas yang kita harapkan, tetapi minim resiko. Kemudian kita harus belajar bahwa hidup ini tidak selalu bisa kita prediksi. Jadi seorang pimpinan harus siap siaga tiap saat dan siap menghadapi apapun yang itu nilai pembelajaran. Karyawan tentunya juga tidak mengkondisikan diri ke arah. Baik Bapak, terima kasih. Ini alhamdulillah saya mendapatkan pembelajaran yang luar biasa dari Pak Saryono Pak. Kemudian kaitannya dengan interview kali ini Pak, ini sudah cukup ya. Kemudian sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Saryono atas waktunya sudah diberikan kepada kami. Mungkin di sini saya melanjutkan aktivitas pembelajaran. Ya, Pak Setiawan dan harus memberikan manfaat. Insyaallah Pak. Terima kasih Pak Saryono. Ya, sama-sama.